Woi, di. Oh, mantap, mantap. Nggak apa-apa. Gimana? Oh, ini Ko Sansan. Apa kabar kok? Baik. Salam kenal ya. Iya. Iya, ini santai-santai kelihatan kok Sansan nih. Lagi di mojok aja ya. Iya. Apa ini? Mau ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol apa nih kok Sansan? Tumben hari ini. Bebas ngobrolnya. Tumben nih. Bebas, bebas. Bebas ya. Itu kayaknya sih Ko Sansan apa yang belum di ini nama tentang Kristen apa sama debat-debat sama teman-teman Kristen yang belum di betul-betul ya hampir tiap hari sih ya. Ko Sansan ikut-ikut itu juga ya debat-debat gitu ya? Di mana? Ya di mana aja gitu maksudnya. Oh iya dulu sebulan yang lalu, sekarang baru mulai lagi Pak. Oh, cuma ikut-ikut doang, kirain pendebat. Tertarik apa Ko Sansan di debat itu? Tertarik apa? Masalah yang menarik gitu. Menarik aja kalau ada sesuatu yang menurut saya pribadi ada yang belum benar, saya menarik pastinya begitu. Gitu ya. Kalau menurut Ko Sansan ya, itu sebenarnya makhluk-makhluk roh itu bukan makhluk sih ya, kurang tepat saya bilang makhluk. Roh-roh itu dicipta atau enggak ya? Oh, ya dicipta lah Pak. Cipta ya? Mau roh halus, mau roh kasar, ya dicipta lah. Soalnya kan sebelum segala sesuatunya tercipta itu kan adanya roh-roh doang kan? Wah, saya nggak tahu deh adanya apa. Iya, maksud saya logikanya gitu loh. Sebelum ada materi yang tercipta, yang jadi ini loh. Ya, yang halus dulu sebelum yang kasar. Iya kan? Berarti kan dia keberadaannya udah lebih awal gitu loh, maksud saya. Iya, setuju. Kok dasar-dasar kita tahu dia dicipta gimana ya? Logikanya Itu dari bukan mana? tahu, Pak. Itu percaya, Pak. Oh, percaya ya? Beda antara tahu dan percaya. Itu percaya, bukan tahu. Iya, percaya ada roh kan. Bukan percaya ada roh, percaya bahwa roh itu diciptakan. Nah, yang nyipta ini siapa? Kan roh juga kan? Sifatnya kan? Nggak kelihatan juga kan? Kesatuan. Nah, itu gimana ceritanya itu? Kalau kita mempercayai sesuatu yang kita nggak tahu dasar percayanya apa gitu maksud saya kan? Oh, kalau percaya itu nggak harus pakai dasar apa-apa, yang jelas menurut kelogisan nalarnya yang paling masuk di logikanya masing-masing itu sangat mungkin gitu loh. Nah iya, Misalnya logikanya kan berarti. ya misalnya Bapak bermimpi nih pergi ke suatu tempat. Nah, menurut kepercayaan Anda, mimpi itu diciptakan oleh pikiran Anda gitu. Nggak perlu dari mana dasarnya, itu ya begitu aja. Oh, dari apa? Aliran pikiran gitu ya. Iya. Mimpi itu asalnya dari aliran pikiran gitu ya. Tapi kan ini bukan. Jadi mimpi itu walaupun asalnya atau akarnya belum tentu dari kita sendiri, tapi yang kita terima adalah pikiran kita sendiri. Jadi walaupun melalui pikiran. Jadi nggak harus akarnya kan, akarnya belum tentu kita yang membuat mimpi itu. Penyebab awalnya itu belum tentu kita kan. Banyak kemungkinan sih.
Bisa Banyak kemungkinan ya. pikiran, bisa dari faktor X gitu kan, faktor luar gitu, eksternal. Iya, faktor apapun juga kalau tidak ada pikiran ya tidak mungkin muncul mimpi-mimpi itu. Betul. Tapi kalau dari faktor X, mau nggak mau kan ada reaksi dari pikiran. Iya. Iya kan? Kalau pikiran nggak bergerak lah. Tapi dirangsang oleh pihak luar, otomatis akan Muncul. terekam gitu. Iya. Kalaupun ada rangsangan, tapi kalau nggak ada pikiran, nggak akan muncul mimpi itu. Nah, berarti pikiran nih yang utama nih. Pikiran yang membuat mimpi. Ya, jadi segala sesuatu itu dari pikiran ya. Iya. Dasarnya ya. Iya, alam semesta ini pun dari pikiran. Yap, betul sekali itu. Kalau saya bilang logikanya baru kena tuh. Pikiran itu yang memulai kan. Yang memulai keberadaan ciptaan ya. Ya, Sehingga yang kita terjadi lihat dan kita alami itu ya dari pikiran. pikiran itu yang hidup ya. Ya, penyebab awalnya sendiri kita tidak tahu apa. Benar nggak? Yang kita tahu hanya ketika pikiran itu sudah mulai hadir. Makanya kalau di kitab suci kan di Alkitab itu dinyatakan sebagai roh Allah. Ya. Roh Allah itu bagaikan pikiran. Ya, dia melayang-layang di atas permukaan air. Hah? Kitab suci Alkitab? Iya. Pikiran bagaikan roh Allah. Kenapa? Tadi Bapak bilang pikiran bagaikan roh Allah. Enggak, digambarkan dengan roh yang melihat situasinya itu loh. Kan dia menginformasikan kan dari pikirannya itu kan. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan pikiran itu mau menciptakan langit bumi itu loh. Ya. Dari pikiran kan. Walaupun belum nyata orang ada di pikiran. Belum wujud lah. Nah itu. Tapi ya kembali lagi tadi Ko Sansan. Dari mana itu pikiran? Ya itu kita belum tahu. Nah, berarti apa? Kenapa? Berarti dia punya perbedaan sendiri ya? Maksudnya pikiran? Kekhususan sendiri gitu. Terus? Gimana ya? Kita kan berpikir nih. Berlogika. Kalau pikiran itu dari semuanya yang belum ada, ternyata sudah ada pikiran lebih dulu. Nah itu kan kita bertanya, jadinya logikanya. Dari mana itu pikiran gitu kan? Ya itu yang belum kita ketahui saat ini. Ya. Salam ada itu apa ya, Ari sama Grace. Ini Grace yang mana ya? Halo, Salam. Salam, apa kabar kok, bro? Oke, baik. Kok Sansan, apa kabar? Aduh, masih juga. Oh, ini Ibu Grace yang ini. Oh, udah keluar. Iya. Yang mana? Itu yang apa? Dia apa? Kristen Koptik. Oh. Salah satu ini juga apa? Pengajar juga. Tumben dia masuk tadi. Koptik Pak itu. Pak Bambang. Pak Bambang. Iya, Pak Bambang. Bambang Nursena ya, bukan Boy. Iya. Bukan. Oke. Lagi bahas apa? Itu soal pikiran Ko Sansan. Iya, yang penciptaan itu apa? Iya, Ko Sansan bilang mulai di pikiran apa? Gitu.
Enggak, ini baru pemanasan. Makanya baru kenal Pahan Lau sama Kosansan. Oh, Pahan Lau. Iya, jadi topiknya belum menggigit nih. Jadi alasan kenapa keluar Kosansan di debat tadi udah dijelasin sih. Keluar dari Zoom, keluar dari grup. Iya, udah dijelasin tadi. Oh, dari grup lama. Iya. Aku juga keluar. Nggak seru lah, nggak ada Kosansan. Ya, lu gimana kabarnya kok? Sehat? Ya? Sehat. Iya. Masih berkutat di pikiran. Setiap manusia berkutat di pikiran, Pak. Iya. Enggak lah, kita bedanya gini. Kalau saya sih percaya Yesus karena respon gitu loh. Kalau nggak respon ya pasti sama lah, pasti berkutat di pikiran, di buku, di apa. Tapi dulu tuh mentok di Alkitab, mentok apa juga mentok. Nanya pendeta mentok, pastor mentok gitu loh. Jadi ya sama aja ternyata ya, kita orang awam juga sama yang pendetanya juga mentok-mentok juga. Lalu saya ini kan Yesus atau Petrus ya di Alkitab kan ditulis sesudah kamu dibaptis kamu akan dibaptis Roh Kudus, itu Petrus kalau nggak salah yang ngomongnya di Kisah Para Rasul gitu loh. Nah jadi juga di Yohanes nulis Injil Yohanes nulisnya aku akan Yohanes Pembaptis bilang dia ini nanti baptis kamu dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan api gitu loh. Jadi benar-benar saya cari itu siapa yang bisa baptisan Roh Kudus. Kita sama-sama percaya sama Yesus, Pak. Cuman ada perbedaan. Kalau saya percaya sepenuhnya Yesus, tapi tidak percaya pada Alkitab sepenuhnya. Kalau Anda mungkin percaya Yesus, itu sepenuhnya pada Alkitab. Itu mendingan dikikis pelan-pelan deh, Ko Sansan. Kenapa? Kalau saya dikikis pelan-pelan, karena kalau saya juga kalau mau percaya telan bulat-bulat ya susah ya gitu loh, karena tipe saya tuh tipe mikir, jadi agak lambat gitu loh. Maksudnya yang dikikis yang mana, Pak? Tidak percaya Alkitab. Udah percaya Yesus, bener nih. Kalau udah percaya Yesus, saya itu dari dulu nggak pernah bilang nggak percaya Yesus loh. Bukan berubah ya jadinya ya. Iya. Enggak, saya cuma nanya itu mau konfirmasi. Konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi ya sudah percaya Yesus itu karena Yesus bicara melalui Alkitab, Kosansan gitu loh. Jadi kita tuh pelan-pelan harus belajar. Ya, Yesus memang bicara, bukan Yesus bicara melalui Alkitab ya, kalimatnya kurang ini bisa membuat salah penafsiran kalau gitu. Jadi maunya gimana? Memberitakan tentang Yesus gitu ya. Enggak, jadi Alkitab tuh tentang Yesusnya ada, Yesus ngomong langsungnya juga ada dicatat gitu kan? Iya betul, tapi tidak bisa dikatakan, Pak. Iya, tapi maksudnya gini, kita sebutnya sih benang merah ya, artinya ada kesinambungan dari abad ke abad, dari ribuan tahun ke zaman sekarang. Benang merah ada, bukan berarti Alkitab itu 100% pasti benar karena adanya benang merah itu. Justru maksud saya bukan membenarkan atau menyalahkan, Ko Sansan. Maksud saya dari benang merah itu kita ikuti saja benangnya gitu, nggak pusing yang salah yang benar yang lainnya kita nggak pusingin gitu. Bentar, Pak. Maksud Anda kita ikuti saja benangnya. Apakah kalimat itu dapat ditafsirkan bahwa berarti seluruh Alkitab adalah kebenaran? Nah ini kan balik lagi ke salah benar. Benang merah menunjukkan adanya misalnya ada firman mengatakan nanti di masa depan akan ada begini. Ternyata 400 tahun kemudian baru kejadian beneran persis seperti yang ditulis gitu. Itu nggak ada yang bisa bikin, Ko Sansan. Manusia nggak bisa bikin, setan pun nggak bisa bikin. Nah, ini sama juga. Nih, kitab Wahyu. Itu terlalu banyak perumpamaan dan sedikit orang bisa ngerti gitu loh. Itu 2000 tahun lalu ditulis. Tahun sekarang udah mulai kejadian pelan-pelan gitu loh. Itu mana bisa tahu, Ko Sansan. 10 tahun ke depannya kita nggak tahu kejadiannya apa. Siapa yang bisa bikin?
Itu benang merah maksudnya. Gitu. Yesus lahir 2000 tahun lalu. 400 tahun sebelum lahir itu udah ditulis. Ini nanti orangnya begini gitu. Dia nanti begini. Selesai udah. Siapa yang bisa bikin kayak begitu? Gak ada yang bisa bikin. Halo? Ya. Iya. Nah, jadi akhirnya ini begitu Yesus bicara mengenai baptisan roh, ya saya cari lah, saya kejar. Iya, gitu. Pak, saya mau tanya. Tadi kan Bapak bilang kok jadi urusannya benar salah. Maksud Anda apa, Pak? Yang ngikutin omongan Ko Sansan lah bahwa semua Alkitab itu ada benar ada salahnya gitu. Saya nggak nyari itu. Saya mau lebih seneng Ko Sansan buktikan aja omongan Yesus gitu aja. Oh, saya emang nggak pernah menyatakan omongan Yesus salah loh. Kenapa dibawa Ko Sansan tadi ngomongnya bukan ngomongan Yesus, tapi Alkitabnya, betul nggak? Iya. Bener kan? Ini kita sepaham nggak nih? Iya. Ya, nah sekarang buat saya nggak mau pusing mau Alkitab benar atau salahnya. Saya mau buktikan Alkitab nih ngomongnya benar atau enggaknya lewat pembuktian, begitu cara saya. Jadi kalau menurut Anda, kalau membunuh sapi, ayam itu benar atau salah? Enggak, jadi begini, pertama kan ini kalau kasus saya ya, kasusnya Ko Sansan nggak tahu, Ko Sansan beneran nyari apa, saya nggak tahu. Kalau ke saya nyari nih, iman saya kan ke Yesus nih, saya kan percaya sama Yesus gitu loh. Ya saya cari gitu loh, Yesusnya ini saya cari, Yesus bangkit dari orang mati berarti dia hidup nih sekarang nih gitu loh. Oke, dia hidup sekarang gitu. Lalu dibilang, kenapa? Kita kan lagi bicara tentang ajaran kebenaran. Benar nggak? Ini sekarang saya cerita versi yang saya ikuti gitu loh. Ini kan saya lagi mencari sesuatu ngomongin yang kebenaran. Salah, Pak. Jadi gini, kan itu kan bicara salah benar. Saya nggak tertarik bicara salah benar. Saya tertarik buktikan dulu, baru ngomong salah benar. Loh, apa yang mau dibuktikan kalau kita nggak menyatakan lebih dahulu tentang sesuatu yang kita anggap salah, Pak? Ya, saya buktikan itu salah. Nah, sekarang kalau menurut Anda membunuh manusia itu salah, buktikan coba pada saya salah itu, Pak. Kenapa? Buktikan bahwa membunuh manusia itu salah, Pak. Ngapain? Membunuh manusia itu di sini masuk pidana, masuk penjara 3 tahun sampai 20 tahun. Bukan, saya nggak tanya soal apakah membunuh itu penjara loh, Pak ya. Yang saya tanya, buktikan bahwa membunuh manusia itu salah. Iya, kalau secara pidana aja salah, kenapa secara moral nggak dipersalahkan? Ya, itu namanya bukan pembuktian dong, Pak. Ini kalau Ko Sansan bicara soal hukum-hukum gitu, ya itu gini deh, saya serahin aja ke Ko Sansan. Saya tidak tanya hukum loh, Pak. Saya tidak bertanya hukum, saya tidak ngomongin hukum negara. Saya nggak bicara hukum negara, Ko Sansan, saya bicara hukum Tuhan, hukum. Nah, bukan Ko Sansan, ini serius baca Alkitab atau enggak nih? Katanya percaya di Yesus tapi nggak pernah baca Alkitab nih. Makanya saya agak lucu juga kalau Bapak bilang Bapak tidak tertarik dengan benar salah, tapi Bapak tertarik dengan apa yang Alkitab nyatakan benar atau salah. Ini bingung, ini sesuatu yang rancu. Oh enggak lah, Ko Sansan yang ini menghindar. Ko Sansan kamu yang menghindar dari omongan. Kalau namanya kita ingin melihat ajaran Yesus itu suatu ajaran kebenaran, kita harus berani melihat sesuatu itu benar atau salah. Kok bukannya malah kabur, Pak? Bukan, saya mau cerita, Yesus itu benar ada enggak? Terus dia bicara benar atau enggak? Nah, saya enggak membicarakan Yesus itu ada. Berarti ya Ko Sansan yang kabur dari pembicaraan dong. Kan saya tadi bicara dari tadi, saya mau membuktikan Yesus dari versi saya. Iya, Pak, gini ya. Tolong jadi gini, jadi Ko Sansan mau lebih tertarik pada hukum-hukum itu. Ko Sansan pikir itu hukum pidana. Enggak, itu hukum dari zaman Perjanjian Lama, itu hukum Allah. Jadi yang ketika saya ngomong, tolong Anda diam. Ketika Anda ngomong, saya juga gantian diam. Tadi saya ngomong aja, Ko Sansan nggak mau anggap. Sekarang minta Ko Sansan menganggap omongan Ko Sansan gimana sih? Ya udah, saya minta maaf nih, Pak.
gini loh ya, kita kan sama-sama udah percaya Yesus adalah kebenaran. Jangan ngomongin Yesus lagi, kita ngomongin Alkitab. Karena dasar orang Kristen kan Alkitab. Benar nggak, Pak? Jadi nggak usah bawa-bawa ajaran Yesus lagi. Kita ngomongin Alkitab nih, Pak. Yang diukur kan orang Kristen tuh ngukurnya Alkitab, bukan Yesusnya. Benar nggak, Pak? Alkitab yang dijadiin tolok ukur. Jadi yang saya mau bahas ya benar. Kalau saya kan tadi udah bilang, saya lebih tertarik pada pembuktian Yesusnya. Gini, ini Pak. Dari versi, jadi gini, maksudnya sederhana aja, Kosansan ngomong percaya Yesus. Benar ya? Sama nih pengertiannya, benar ya? Iya. Benar kan? Nah, sekarang kalau dari sisi saya pribadi, ya saya buktikan Yesus itu benar atau enggak, supaya iman saya kepada Yesus itu benar saya taruh kepada Yesus, gitu loh. Itu pikiran saya, itu jalan saya. Kalau jalan Kosansan yang Kosansan tempuh, yang dari tadi Kosansan ngomongin, adalah mau membuktikan kitabnya, benar nggak? Iya, karena orang Kristen makanya saya bilang saya nggak ke arah kitabnya, saya ke arah orang yang diceritakan Alkitab itu. Oke, saya ikutin, Pak. Bapak ingin menunjuk pada Yesusnya. Oke, saya ikutin. Sekarang gini. Ketika ada cerita di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Yesus makan ikan atau makan daging gitu. Apakah Anda percaya bahwa Yesus seperti itu? Dasarnya apa kalau bukan Alkitab, Pak? Ya pasti Alkitab. Tentu yang dinilai Alkitab, bukan Yesusnya, Pak. Benar nggak, Pak? Bukan Yesus yang dinilai, Alkitab, Pak. Oh, ini pertanyaannya bisa berbalik nih, Kosansan. Karena gini, Kosansan tadi kan kita sepakat nih, kita berdua percaya Yesus, benar ya? Ya. Kosansan bisa percaya Yesus dari Alkitab atau dari mana? Dari Alkitab. Nah, terus kenapa sekarang dipertanyakan? Karena dipertanyakan sebab saya percaya Yesus itu Maha Kasih, dan yang Maha Kasih tidak akan menyakiti sesuatu. Nah, ini yang Kosansan ini beda dari pikiran Alkitab. Oh, Alkitab kok pikiran gimana maksudnya? Makanya saya gini, Pak ya. Makanya tadi kan Kosansan ngomong, Kosansan yang ngomong kan tadi ya. Kosansan ngomongnya saya nggak percaya Alkitab sepenuhnya, begitu kan ya? Iya. Benar ya? Benar. Nah iya, bias terbalik sama saya. Saya belum bisa telan semua Alkitab sampai saya buktikan Yesus itu benar ada. Baru saya bisa telan semua Alkitab. Kita tidak diskusi tentang ada atau tidak adanya Yesus, Pak. Saya nggak bicara ada atau tidaknya loh. Saya cuma mau bilang kalau saya percaya, Kosansan percaya, cara saya membuktikan Yesus itu hidup. Nah kalau caranya Kosansan bukan dengan cara itu, toh mati atau hidup loh, Pak. Kita tidak bicara Yesus mati atau hidup loh. Ya aku tahu, tapi caraku begitu. Kalau Kosansan nggak mau ngikut caraku ya nggak apa-apa. Barusan Bapak bilang. Begini, maksudku gini ya. Maksudku gini. Aku pakai caraku, aku ketemu Yesus beneran, aku dapat baptisan Roh Kudus seperti yang dituliskan di Alkitab titik buat aku. Dari situ aku mulai pelan-pelan percaya Alkitab. Begitu caraku. Nah, cara Kosansan nggak mau mendekat Tuhan, tapi maunya lewat Alkitab dulu. Ya terserah Kosansan lah kalau kayak gitu. Gimana Pak? Kenapa? Gimana? Tadi ngomong apa? Waduh, ini kan kok jadi nggak didengerin. Tadi minta didengerin. Saya dengerin. Tadi menurut Anda caranya Sansan tidak melalui Alkitab, tidak mau melalui Alkitab, tapi mau mengikuti langsung, atau terbalik ngomongan saya? Gini, pertama kan pengertian kita bersama, Kosansan percaya Tuhan Yesus. Ya. Sepakat. Kedua, kan saya tanya Kosansan percaya Tuhan Yesus dari mana? Alkitab. Sepakat? Ya. Ketiga, kita berbeda jalan nih di sini. Kosansan bilang Alkitab nggak bisa dipercaya semua. Sepakat? Ya. Saya bilang saya nggak pusing soal mau percaya semua Alkitab atau nggak. Saya lebih mau membuktikan kalau saya percaya Yesus, saya harus buktikan Yesusnya. Bukan Alkitabnya duluan. Itu cara saya gitu loh. Kalau Kosansan bilang mau Alkitabnya duluan, ya silakan Pak. Gini Pak, sebentar. Kan Anda bilang kalau Anda percaya Yesus, Anda membuktikan Yesusnya. Yang ingin Anda buktikan tuh keadaan Yesusnya atau ajaran Yesusnya atau apanya Pak? Atau semuanya? Ya semuanya dong. Kenapa? Oke. Kalau semuanya, contohnya gini Pak.
ketika Syed Sansan menuntut apakah Yesus seorang vegetarian, apa jawab Anda? Bukan. Bukan. Dari mana dasarnya Anda mempercaya Yesus bukan vegetarian? Dari Alkitab kan? Betul. Oke. Dasarnya apa Anda percaya ketika dalam tanda kutip saya katakan Yesus difitnah makan daging? Nah, Anda percaya bahwa orang suci itu suka akan melihat penderitaan hewan. Benar nggak, Pak? Karena Anda tidak mengerti bahwa penderitaan hewan bukan sifatnya para suci. Ini karena makan ikan ya, bukan yang sering ditulis di Alkitab itu makan ikan ya. Nah, iya, ikan itu daging, Pak. Ya, para suci tidak mengajarkan membunuh hewan, Pak. Nah, ini makanya saya bilang tadi, Sansan pikirannya sudah berbeda dengan pikiran Alkitab. Nggak masalah kan, kenapa harus sama? Iya, makanya kan tadi saya bilang kalau Sansan mau mikir kayak gitu kan terserah Sansan mau jalan cara itu. Iya. Kan? Benar kan? Yang kita lagi diskusi nih, jangan ngomongin terserah dong. Kita harus menggunakan alasan-alasan yang logis, Pak. Nalar. Jadi jangan terserah kamu. Gini, kalau memang mau tahu Yesus itu vegetarian atau para suci atau enggak, cari Yesusnya dulu. Ketemu orangnya dulu, buktikan dulu dia, baru ngomong itu sisanya gitu loh. Nah, Bapak ngomong gitu boleh. Anggapnya Bapak udah ketemu Yesus. Bapak pernah nggak bertanya pada Yesus langsung apakah Yesus vegetarian? Enggak. Bener nggak? Kan saya udah bilang, buat saya yang penting tuh cuman Yesus sama ajaran Yesus tentang baptisan Roh Kudus. Gitu loh. Itu nggak penting dong, Pak ya. Tunggu dulu, itu titik balik untuk semuanya gitu loh. Nah, kalau caranya Sansan maunya dari kitabnya dulu, benar nggak? Benar nggak? Sepakat nih? Sebentar, Pak. Gini, Pak ya. Nah, kalau nggak sepakat bilang aja. Kalau caraku begitu, kalau cara Sansan berbeda, betul nggak? Gini loh, Pak ya. Saya kasih tahu Pak ya. Mungkin Bapak merasa, ini merasa benar gitu cara Anda. Enggak juga. Jadi begini, kalau sudah ketemu Tuhan, baru saya ngerti bahwa Alkitab itu benar. Kalau sudah benar, berarti pelan-pelan baru saya iakan satu persatu. Begitu cara saya. Jadi gini Pak, namanya caranya Sansan terbalik. Bukunya dulu diubek-ubek. Baru nanya, ini Tuhan benar gak nih orang suci nih? Karena orang suci ini tidak menyakiti hewan. Benar gak? Pak Halim, gini loh ya. Coba Anda ceritakan sedikit bagaimana Anda ketemu Yesus, Pak. Ya dia yang menyatakan dirinya. Saya cuma nyari-nyari doang. Kelompok doa mana nih yang benar-benar ada. Menyatakan dirinya seperti apa? Corong yang spesifik. Anda ceritakan dulu, Pak. Nah, kalau dulu Sansan mimpi, saya melihat. Iya, ceritakan secara detail. Coba, tahun berapa? Tahun berapa tuh? 98. Iya, 90-an ya. Ya, ceritakan coba gimana. Coba yang jelas, coba. Tahun 90-an berapa ya, lupa saya. Sebelum respon, Pak. Bagaimana Anda nyari Tuhan ke gereja-gereja. Batin, Pak. Halo, ini saya mau cerita nih, diam dulu dong. Ya. Saya mau cari Tuhan, saya datang ke gereja-gereja, ke mana, ke kelenteng, ke dukun, ke masjid lah, terus cari akhirnya lebih ke Kristen lah, karena akhirnya lebih percaya Alkitab kan. Terus habis itu saya nyari gereja mana atau kelompok doa mana yang ada cocok sama catatan pencurahan Roh Kudus itu. Nah, ini saya ketemu kelompok doa. Waktu itu masih bentuknya kelompok doa, itu cocok dengan apa yang ditulis di Alkitab. Gitu. Jadi sudah cocok itu. Berapa lama kumpul di situ, pertemuannya seminggu sekali kalau nggak salah ya dulu itu. Lalu sesudah itu di salah satu pertemuan Tuhan menampakkan dirinya yang saya lihat. Itu. Kenapa? Di mana? Maksudnya? Ya di mana menampakkan dirinya? Ya di dalam persekutuan doa. Kenapa? Oke, berarti di gereja kan? Bukan. Di mana? Itu ruko.
Kenapa? Ruko, rumah toko. Oh, di rumah. Rumah toko. Kalau Sansan ruko atau rumah nih? Rumah. Oh iya, oke. Ya kayak rumah dia kan Sansan luas tuh. Orang-orang pada bersila di bawah, berdoa gitu. Nah, terus puji-pujian. Ya udah. Ceritain secara detail, Pak. Ceritain, jangan cuma segitu. Ceritain terus, apalagi? Ya Tuhan perlihatkan dirinya kepada saya. Nggak tahu yang lain ngelihat juga nggak gitu loh. Nah, jadi cuma itu aja, Pak. Yang saya mau kasih itu aja. Cuma itu aja. Jadi cuma itu aja, Anda yakin bahwa Yesus itu makan ikan ya, Pak? Oh enggak. Jadi sesudah itu saya percaya. Percaya pada? Bahwa berita Injil benar. Berita yang ditulis di Alkitab benar. Oke, berarti karena Anda melihat sosok Yesus, tiba-tiba kesimpulannya melompat, seluruh Bible jadi benar gitu Pak. Ya kan disebut benar karena kecocokan dalam catatan Alkitab. Nah, makanya saya bilang kita tidak bisa. Ya, tunggu. Yang cocok itu menurut Kosansan cuma 1 poin atau banyak poin? Kalau saya bilang banyak poin cocok, makanya saya percaya. Kalau cuma 1 poin belum tentu saya percaya, karena saya harus pastikan beberapa poin itu di dalam Alkitab itu benar. Saya bilang, Pak, ini bukan soal poin. Ketika misalnya Sansan nih sakit, Sansan melihat Yesus, apakah bisa tiba-tiba Sansan melompat kesimpulan, oh berarti 100% Bible benar? Nggak bisa, itu namanya kesimpulan yang melompat, Pak. Anda tidak logis, Anda hanya namanya apa? Ekspres perasaan nih namanya, Pak. Bukan bukan nalar itu, bukan akal budi, tapi ekspresi perasaan, penjiwaan namanya perasaan, Pak. Itu pikiran Kosansan aja, kan yang ngalamin saya. Orang Muslim bermimpi melihat Nabi Muhammad atau langsung melihat Nabi Muhammad, tiba-tiba kesimpulannya melompat seluruh kitab suci Quran. Itu namanya fitnah. Lalu Kosansan, itu namanya kamu memfitnah aku gitu loh. Kan yang aku bilang aku cuman mau cerita sampai melihat. Kalau saya fitnah mah bisa dilaporin loh, Pak. Saya nggak memfitnah, yang mana memfitnah, Pak? Ini saya cerita bagian kedua deh. Ya, makanya silakan, Pak. Sesudah melihat, Tuhan melihat saya itu cerita dari saya lahir sampai saat itu cuma sebentar terlintas di benak gitu loh. Oh, jadi kayak orang mau mati ya, kayak dikasih lihat. Jalur hidup saya itu sebentar, cuman dilihat sama Tuhan tuh sebentar. Semua yang terjadi itu dilihat sebentar gitu. Iya, kayak orang itu satu, ya. Terus kedua, enggak, kamu begini kok Sansan, kamu lama-lama kurang ajar sama Tuhan nih. Terus dua, yang berikutnya itu kan kok saya bilang kurang ajar? Gini, karena kan kamu cuma berpikir lalu mengambil kesimpulan, betul nggak? Padahal yang ngalamin saya, padahal kamu cuma penonton, maunya dengar. Oke, saya ceritain, nggak? Lalu ngambil kesimpulan sendiri toh, ini namanya kurang ajar dong. Kesimpulan yang mana yang dianggap kurang ajar, Pak? Kamu melompat. Benar nggak? Kesimpulan saya yang mana yang dianggap kurang ajar? Saya bilang ya, saya sering nonton. Saya bilang sih kamu melompat. Bukan. Lompat jump into conclusion gitu ya. Ya itu pikiran kamu lah, yang ngalamin aku kok. Saya ada dasarnya, Pak. Ngomong bukan asal pas, Pak. Gini, Pak. Aku punya dasar bukan cuma pengalaman, Pak. Aku cocokin sama Alkitab, Pak. Kan dari tadi saya udah bilang, saya cocokkan sama Alkitab. Makanya saya percaya, gitu loh. Kan tadi saya bicara poin-poin, terus Ko Sansan nggak mau dengar. Benar nggak? Ya memang susah ya kalau diskusi masih mengedepankan ego, ya susah. Oh bukan, saya ngecek Pak, kan tadi saya udah bilang, saya tipenya mikir. Menurut Anda, ketika seorang ketemu Nabi Muhammad, lalu orang itu berkesimpulan, saya tipenya mikir, bukan tipe emosian. Memang nggak berniat diskusi, bukan berniat mencari kebenaran. Ketika saya ngomong langsung dipotong. Tunggu dong, karena Ko Sansan nih ini berputar balik lagi nih. Kan saya tadi bilang saya tipenya berpikir, bukan emosian, gitu. Lalu Ko Sansan bilang, wah Anda melompat karena sepertinya Anda beremosi gitu loh. Kan dari tadi sebelumnya saya bilang saya tahu. Emosian. Memang seperti ini Pak.
Walaupun itulah problemnya Coach Hansan. Coach Hansan melompat kepada kesimpulan. Nah, yang ngalamin saya kan periksa apa yang saya alami. Nggak langsung saya ambil kesimpulan, oh saya emosian, saya enggak. Makanya saya tanya Pak, ketika seseorang misalnya ketemu Nabi Muhammad, lalu dia berkesimpulan seluruh Quran jadi hanya sama orang yang ngalamin Coach Hansan. Kalau saya Pak, Anda ketakutan, nggak berani diskusi sama Sansan, langsung dipotong terus. Tanya saya kapan takutnya sama kamu? Kalau Anda nggak takut, Anda harus dengerin saya ngomong. Loh. Kasih kesempatan saya ngomong kalau Anda bukan pengecut. Ini gimana sih? Kalau Anda pengecut, Anda akan potong terus karena Anda takut diserang, Pak. Argumen Anda tuh lemah, Anda tidak takut diserang, nggak mau memberi kesempatan saya bicara. Menurut siapa? Pelakunya kan saya, bukan Anda. Kasih kesempatan saya ngomong. Loh, bukan. Begini. Nggak berani, tuh kan selalu dipotong. Saya bilang ketika seseorang cewek sih Coach Hansan. Udah nggak mau kan? Potong terus kan? Coach Hansan jangan kayak cewek. Kita bolak-balik deh. Saya duluan ngomong atau kamu duluan ngomong? Saya duluan ngomong. Oke, ya. Misalnya saya contohkan ya, Anda jangan bilang, oh karena Anda mengalami terus Hansan tidak bisa membuat kesimpulan, salah. Makanya saya memberi contoh ketika seorang Muslim melihat Nabi Muhammad atau bermimpi melihat Nabi Muhammad, apakah dia bisa berkesimpulan bahwa seluruh Quran jadi benar? Nggak bisa, Pak. Itu kesimpulan melompat. Itu kesimpulan Coach Hansan gitu. Bisa menggunakan bahwa Sansan tidak mengalami itu, Sansan tidak bisa membuat kesimpulan. Itu namanya argumen ngawur. Ini udah jelas Anda itu salah, nggak bisa menyimpulkan seluruh Bible jadi benar hanya karena Anda bertemu Yesus. Itu yang salah, kesalahannya Coach Hansan ya di situ. Alah, udahlah capek deh. Mau cari kebenaran, mau cari debat jadinya Anda itu. Bukan. Sekarang introspeksi diri. Pertama kan saya sudah bilang, saya bukan emosian, saya yang tipe pemikir. Kedua, saya cek semua yang saya alami. Saya cek juga Alkitab, cocok atau enggak. Kan begitu. Kan logis itu. Kan itu ilmiah. Selama Anda penuh ego, Anda tidak mau. Kan saya berusaha. Halo, jangan kayak cewek ya. Kan saya berusaha ilmiah dong. Kalau saya bilang saya cocokkan apa yang saya alami dengan apa yang buku. Benar dong? Kenapa bilangnya kamu loncat gitu? Ya udah, sekarang saya boleh nggak nanya? Gimana? Enggak. Kamu tuh susah jadinya. Karena kamu bolak-balik lari dari apa yang saya jelaskan gitu loh. Benar nggak? Ya udah, saya juga nggak mau memojokkan Anda. Enggak, dari tadi saya mau coba jelaskan cara saya coba cara yang ilmiah, yaitu pembuktian. Semua orang yang debat sama Sansan tuh ketakutan, selalu dipotong. Ya, aku bilang. Gak akan berani. Kebenaran yang takut untuk diserang, namanya bukan kebenaran, itu palsu, Pak. Emas yang takut diuji, namanya bukan emas palsu itu, Pak. Setuju banget, gitu. Tapi pertanyaannya saya satu nih. Katanya percaya Yesus. Emas murni nggak akan hancur katanya enggak begini. Keras, Pak. Jangan ketakutan begitu. Harus takut. Bersedia diserang, itu baru kebenaran. Kalau takut diserang bukan kebenaran namanya. Kok kenapa jadi serang menyerang ya ini Coach Hansan ya? Saya berusaha mengajukan cara-cara ilmiah nih. Kata serang itu untuk pembuktian, pengujian bahwa itu adalah kebenaran. Aduh, Coach Hansan, kalau kata serang itu emosian. Kalau cara pembuktian ilmiah itu ilmiah namanya. Nggak apa-apa, terserah Anda bilang emosi apa enggak. Ya itu pantesan orang banyak yang nggak mau ngomong sama kamu, Coach Hansan. Ya nggak apa-apa. Namanya kata serang, itu namanya debat ya serang. Kalau namanya nggak nyerang, namanya bukan debat, Pak. Ini namanya debat amatir. Dari tadi saya coba kemukakan cara yang ilmiah, Coach Hansan. Pembuktian apa yang dialami dengan apa yang ditulis. Orang yang bertemu seorang nabi, lalu tiba-tiba melompat, kitab sucinya seluruhnya jadi benar. Itu namanya kesimpulan melompat. Di sini aja Anda selalu menyangkal. Tapi Anda tidak menyangkal, yang menyangkal siapa? Saya yang menyangkal siapa? Saya tidak menyangkali pengalaman saya atau iman saya. Yang menyangkali iman terhadap Yesus itu Coach Hansan, benar nggak? Orang yang memecah kebenaran. Coach Hansan, sekarang yang motong saya siapa? Kan kamu sendiri yang motong omongan saya. Benar nggak?
Dari tadi kan begitu cara kamu. Tapi kamu menuduh saya nih ceritanya. Padahal yang motong-motongan siapa? Kamu juga. Ya, nggak akan takut lawan bicara atau menyerang opininya, nggak akan takut. Yang takut itu siapa? Dari tadi kan kamu saya jawab, Coach Sansan. Saya jawab belum selesai, kamu potong, Coach Sansan. Nah ini sekarang kayak cewek deh ngomong terus. Sayangnya kagak ada jurinya Pak di sini. Kita ngomong doaan tanpa. Sayang, bentar ya, periksa dulu. Kok nggak ada ininya nih. Susah kalau debat. Ini siapa yang mau jadi juri nih? Dikasih timer aja. Dikasih timer. Dikasih timer aja nih. Gitu. Jadi gini ya, nanti kalau saya ngomong belum selesai, lu jangan ngomong ya, Coach Sansan ya. Ion. Saya mau makan dulu. Timer. Saya mau makan dulu. Gitu ditanyain melulu. Kamu dulu kayak cewek, Coach Sansan dari dulu berubah juga lu. Coach Sansan nggak pernah berubah deh. Maksud saya, Coach Sansan, kalau orang lagi ngobrol, Coach Sansan kan bisa tahu dia ngobrolnya lama apa enggak. Nah kalau lama, ya Coach Sansan baru bisa boleh bicara gitu. Kalau nggak lama biarinin aja, jangan dipotong-potong terus Coach Sansan. Jadi sesuai dengan penjelasan, begitu dijelasin, nah Coach Sansan baru bicara. Sama begitu juga lawan bicara Coach Sansan bisa bertanya juga ketika Coach Sansan ngejelasin. Coach Sansan udah berapa bulan masih motong-motong aja gitu. Bukan masalahnya satu topik udah melantur, udah salah, udah menyimpang. Ya apalagi satu aja belum beres, mau ngapain ngomongin ke tempat ya ini emang dari tadi topiknya kan pikiran nih, Coach Sansan. Bukan, kamu nggak ngedengerin, bukan pikiran. Ini kita ngomongin topik soal benar salahnya Alkitab. Itu topiknya. Oh, tadi pertama baik-baik ya. Apa yang dengerin baik-baik? Pak Hari bicara bahwa dia bertemu Yesus, ya. Ketika dia bertemu Yesus, dia membuat kesimpulan. Dari situ dia percaya seluruh Alkitab adalah benar. Nah, saya bilang ini kesimpulan yang melompat. Ini kalau apa yang dia bilang, ini nggak melompat. Iya. Bentar. Sansan punya dalih bahwa ini kesimpulan yang melompat. Dengan cara apa saya memberikan argumen yang logis? Dengan cara saya katakan seorang Muslim yang bertemu dengan Nabi Muhammad, dia tidak bisa langsung jangan bawa agama lain deh. Coach Sansan jangan bawa agama lain. Apapun juga seorang nabi ya, seorang pengikut suatu agama, ketika dia bertemu nabinya, dia tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh kitab ini adalah benar. Sekarang gini, Coach Sansan sama Pak Hari. Sama Sansan. Tunggu. Coach Sansan sama